Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madoni Zalbela atau bisa juga dipanggil Madoni. Kali ini saya akan membahas sebuah materi dari mata kuliah Psikologi Komunikasi, yaitu tentang sikap dan perilaku. Pengertian sikap dan perilaku. Sikap merupakan salah satu evaluatif diri kita terhadap objek, orang, maupun peristiwa. Hal ini membuktikan bahwasannya setiap orang atau seorang itu memiliki sebuah perasaan. Contohnya seperti terjadi sebuah peristiwa terorisme di kota B misalnya. Nah, warga yang di kota B tersebut pasti akan memiliki perasaan seperti ketakutan, kecemasan, tidak ada rasa aman dan lain sebagainya. Seperti itu contohnya. Terus pengertian perilaku sendiri itu merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh makhluk hidup. Contohnya seperti tertawa, menangis, belajar, bekerja, kuliah, terus olahraga, dan lain sebagainya. Seperti itu contohnya. Struktur sikap itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu ada kognitif, ada afektif, yang terakhir yaitu konatif. Nah, kognitif sendiri itu merujuk lebih kepada jati diri kita. Nah, jadi kognitif itu seperti ya inilah kita, ya ini jadi diri kita gitu, lebih merujuk kepada jadi diri gitu. Terus kalau misalnya afektif itu lebih merujuk kepada emosional seseorang. Jadi dari afektif itu kita dapat mengetahui bahwasannya setiap orang kan memiliki sebuah emosinya masing-masing, kan berbeda-beda. Setiap orang itu memiliki emosi yang berbeda-beda. Jadi misalnya nih ada cewek nih, cewek B habis diputusin sama cowok A. Nah, disitu emosi dia meluap seperti menangis, seperti bad mood, seperti marah-marah sendiri, terus ingin bunuh diri. Nah, itu emosi yang ekstrim sekali. Ya seperti itulah, seperti itu contohnya. Terus yang terakhir, yang ketiga, yaitu konatif. Konatif sendiri itu lebih merujuk kepada bagaimana cara kita, sikap kita, bagaimana caranya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dengan pemikiran kita sendiri, seperti itu. Kan biasanya setiap orang itu memiliki permasalahannya sendiri-sendiri kan. Nah, setiap permasalahan itu pasti harus diselesaikan, itu harus bisa diselesaikan dengan mandiri, seperti itu contoh, seperti itu. Nah, terus fungsi dari sikap sendiri itu sebagai apa ya, sebagai implementasi diri kita terhadap ekspresi kita kepada orang lain. Nah, tanpa ada implementasi ekspresi kita tidak bisa apa ya, kita tidak bisa berekspresi kepada orang lain gitu. Tanpa ada implementasi tersebut, misalnya nih, kalau kita tidak bisa mengimplementasikan ekspresi nih, misalnya orang lagi bersedih, ada keluarganya lagi meninggal nih, teman kita nih lagi ada musibah, keluarganya meninggal gitu misalnya. Nah, masa ya kalau minta keluarganya dia meninggal kita tidak nangis gitu. Nah, seperti itu. Kalau dia nangis, masa ya kita tidak sedih. Nah, seperti itu contohnya. Jadi tanpa adanya implementasi emosional, ya kita tidak bisa berekspresi gitu. Kita tidak memiliki emosi gitu. Karena setiap manusia itu ditakdirkan memiliki ekspresi. Ya walaupun ekspresi orang itu berbeda-beda. Ada yang ekspresinya itu ya biasa-biasa aja atau B aja gitu. Ada yang ekspresinya itu ya dia kayak pemarah, tapi kenyataannya dia lemah lembut, karena ya itulah perbedaan. Nah, fungsi dari sikap yang lainnya yaitu bisa juga sebagai kita bisa belajar sikap orang. Ya, kok bisa sih kita dari sikap itu kita bisa mempelajari orang. Nah, kan sikap orang-orang itu kan berbeda-beda. Sikap setiap orang itu kan berbeda-beda. Nah, kita bisa mempelajari sikap-sikap mereka. Misalnya kita punya teman tuh sikapnya, teman A seperti ini, teman B seperti ini, teman C seperti ini. Nah, gitu. Misalnya lagi kalau misalnya ya kita mempelajari sikap teman A. Nah, teman A-nya ini ternyata dia sikapnya marah, terus malas-malesan dan sebagainya. Terus kita mempelajari teman kita yang B.
Ternyata sikap temannya B itu ternyata orang yang lemah lembut, rajin, terus suka suka belajar, suka masak dan lain sebagainya. Seperti itu contohnya. Terus yang lainnya yaitu bahwasanya sikap itu juga bisa berfungsi sebagai pertahanan diri. Nah, kok bisa ya? Seperti yang kita tahu, sikap itu kalau kita memiliki sikap pasti kita memiliki sebuah egois. Nah, Indonesia itu memiliki sebuah egois. Egoisnya ini enggak yang harus negatif terus, tidak. Egoisnya itu bisa positif juga. Ya, seperti misalnya kalau misalnya dengan adik kita nih, adik kita pengen megang remote. Misalnya kan kalau sama adik kan kita kalau nonton TV pasti bertengkar gitu kan. Sebagai kakak, kita sebagai ya kalau misalnya sebagai kakak ya kita harus mengalah, terus terus kita apa ya, mengalah sama adiknya, terus gak boleh apa ya, kalau bertengkar ya jangan itulah, jangan kalau mau guyon ya jangan sampai keterlaluan lah gitu. Ya itu egoisnya manusia kan berbeda-beda, seperti itu contohnya. Itu salah satu contoh dari egoisme. Nggak semuanya egoisme itu negatif, tidak. Egoisme itu misalnya kayak yang negatif seperti kita gak mau ngalah gitu ya, enggak semuanya. Egois itu juga bisa ada yang positifnya, seperti ya kita mengalah, seperti kita rendah hati gitu kan kepada orang lain, terus ya, dan lain sebagainya seperti itu. Terus pembentukan sikap itu bisa di pembentukan sikap itu ada dalam 4 hal. Yang pertama yaitu adopsi, ada yang kedua integrasi, terus ada diferensiasi, dan ini trauma. Nah, adopsi ini bisa dikatakan bahwasanya yaitu kayak kita tuh apa ya, sikap kita itu dibentuk dari lahir. Jadi sikap kita tuh dibentuk dari kita lahir, dari kita lahir itu dibentuk sama orang tua kita, sama keluarga kita, terus berkembang lagi, terbentuk dari pergaulan dan sebagainya seperti itu. Terus diferensiasi itu merupakan pembentukan sikap dari pengalaman, terus bertambahnya intelijensi, terus bertambahnya usia. Nah, dari situ kita tahu bahwasanya kalau kita tuh kalau semakin dewasa, semakin tua itu semakin bertambah umurnya, kita itu semakin dewasa seperti itu. Pemikiran kita semakin matang, terus dan pengalaman-pengalaman kita tuh semakin banyak seperti itu. Terus ada yang ketiga yaitu integrasi. Kalau integrasi itu lebih kepada tahapan kita belajar, tahapan kita membentuk sikap itu seperti itu. Misalnya kita belajar dari pembentukan sikap itu dimulai dari TK, terus dilanjutkan dari kemudian ke SD, terus kemudian dilanjutkan ke SMA, dilanjutkan ke SMP, setelah itu dilanjutkan ke SMA, setelah itu yang paling tinggi jenjangannya yaitu kuliah. Di kuliah itu sikap kita itu semakin dewasa, semakin mandiri. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita bertanya tentang sikap itu semakin kita dewasa semakin berkembang. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di diferensiasi itu tadi. Nah, terus pembentukan sikap itu bisa juga dari trauma. Nah, kok bisa sih dari trauma? Nah, ini bisa terjadi pada setiap orang. Misalnya trauma terhadap ketinggian, berarti contohnya itu berarti dia dari kecil karena dia mungkin karena pernah jatuh dari sepeda atau karena apa yang berbau hal tentang jatuh. Nah, dia jadi takut dengan ketinggian. Ada juga orang yang trauma dengan kucing, misalnya takut dengan kucing. Nah, itu karena apa? Pasti karena dulu pas masih kecil, contohnya pas masih kecil dia dulu main sama kucing, tangannya dicakar itu, akhirnya dia takut sama kucing. Sampai besar pun dia takut sama kucing. Orang megang kucing aja dia lari seperti itu. Dia siapa ya? Jadi dia terbentuk sikapnya bahwasanya aku takut sama kucing. Aku takut sama ketinggian. Nah, misalnya kayak gitu. Itu adalah beberapa contoh dari pembentukan sikap dari trauma. Nah,
Selanjutnya yang terakhir ialah perubahan sikap. Nah, perubahan sikap ini merupakan hal yang krusial. Banyak yang terjadi itu karena pergaulan, bisa juga terjadi dalam keluarga atau dalam lingkungan masyarakat. Nah, kok bisa sih terjadi dalam tiga hal tersebut? Yang pertama ya, mengapa perubahan sikap itu bisa terjadi terhadap karena orang tua. Nah, misalnya kita dulu kita nyolong mangga tetangga, nah terus tetangganya ngadu, terus tuh marah. Nah di situ apa ya, kita dimarahin orang tua kan. Di situ kita akan terjadi sebuah perubahan sikap. Apa itu? Jadinya kita kita tahu, oh ternyata mencuri itu salah. Oh ternyata kalau 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 misalnya mau sesuatu itu, kalau punya orang itu harus minta izin terlebih dahulu. Nah ada perubahan sikap di situ. Jadi kita mengetahui kalau di situ kita melakukan sebuah kesalahan. Itu contohnya kalau yang dari orang tua. Terus pergaulan. Nah, perubahan sikap yang terjadi dari pergaulan itu seperti misalnya si jangan deh. Kalau misalnya ini saya ya dulu, kalau saya itu dulu orangnya mana ya? Dulu orangnya rumahan. Tapi apa ya, suka di rumah gitu. Tapi semenjak saya kenal dengan eh, teman, dengan tetangga, teman sebelah, itu rumah sebelah, saya suka main, saya suka jalan-jalan, saya suka ke warnet dan lain sebagainya. Itu apa ya, itu salah satu contoh yang terjadi pada diri saya. Itu merupakan perubahan yang sangat signifikan yang terjadi pada diri saya. Seperti itu contohnya. Itu salah satu contoh yang terjadi pada diri saya sendiri. Terus yang terakhir yaitu perubahan sikap karena lingkungan masyarakat. Nah, kalau misalnya kita tinggal di suatu lingkungan masyarakat itu dari lahir, ya itu biasa aja. Kita misalnya nih, dalam lingkungan keluar, dalam lingkungan satu komplek gitu, satu komplek perumahan gitu. Nah kita tahu tetangga-tetangga kita tahu bahwasanya sikap-sikap mereka dan lain sebagainya. Setelah kalau terhabis itu, setelah kita pindah, kalau pindah kota itu kan, kalau misalnya kita pindah kota kan pasti akan terjadi sebuah perubahan. Nah perubahan inilah yang terjadi pada diri kita gitu. Kita harus mengetahui adat istiadatnya, kita harus tahu tetangga-tetangga kita, sikap-sikap tetangga kita harus tahu sopan santun di kota tersebut dan lain sebagainya, seperti itu. Dan mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.